Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan mengungkap sebuah misteri kosmik yang benar-benar luar biasa. Misteri di balik planet pengembara dan penemuan mengejutkan tentang objek yang dikenal sebagai Jumbos. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas hari ini benar-benar akan mengubah cara pandang kita tentang alam semesta. Oke, coba kita mulai dengan fakta yang satu ini. Pas kalian lagi ngelihat ke langit malam yang cerah, coba bayangin ini. Untuk setiap satu bintang yang kelap-kelip di atas sana, diperkirakan ada setidaknya 20 planet pengembara. Ya, 20. Ini berarti secara harfiah ada triliunan planet yang melayang bebas tanpa arah menyelinap dalam gelapnya galaksi Bima Sakti kita. Gila kan? Nah, mari kita bahas dulu. Apa sih sebenarnya misteri di balik planet pengembara ini? Dulu waktu di sekolah, kita kan diajarin kalau planet itu pasti mengorbit sebuah bintang, ya kan? Bintang itu yang ngasih cahaya, panas, dan gravitasi. Tapi planet pengembara ini seolah mendobrak semua aturan itu. Mereka ini ibarat kapal kesepian yang terombang-ambing di tengah samudera kosmik yang membeku. Secara resmi, International Astronomical Union mendefinisikan planet ini berdasarkan batas fusi deuterium, yaitu sekitar 13 kali massa Jupiter. Jadi, objek apapun di bawah batas massa ini dan nggak ngorbit bintang, murni dianggap sebagai planet yang melayang bebas. Terus, dari mana asal mereka? Untuk paham kenapa pengembara tanpa bintang ini sangat membingungkan, kita harus lihat dulu mekanika tarik tambang kosmik di baliknya. Pada dasarnya, proses pembentukan bintang itu mirip banget sama lomba tarik tambang yang super epik di dalam awan gas raksasa. Di satu sisi, ada gravitasi yang narik material kuat-kuat ke dalam, berusaha bikin awan itu runtuh. Tapi di sisi lain, ada tekanan gas yang nahan dan dorong keluar. Nah, ketika gravitasi akhirnya menang, tepatnya pas melewati ambang batas yang kita sebut massa Jeans, awan gas ini jadi nggak stabil. Awan itu bakal runtuh dalam waktu yang disebut waktu jatuh bebas, yang ternyata cuma bergantung sama kepadatan awannya, bukan ukurannya. Dan hasil dari keruntuhan ini, lahirlah sebuah bintang baru. Udah sesimpel itu resep standarnya. Tapi resep standar itu tiba-tiba dipertanyakan karena sebuah penemuan mengejutkan tentang objek Jubamu. Jadi gini, pada akhir tahun 2022 kemarin, teleskop luar angkasa James Webb lagi ngamatin nebula Orion. Dan tebak apa yang mereka temuin? Dua astronom, Mark McCaughrean dan Samuel Pearson, nemuin konfigurasi yang secara teori seharusnya mustahil banget. Ada sekitar 40-42 pasang objek seukuran planet yang saling mengorbit satu sama lain, melayang di ruang angkasa yang dalam, tanpa ada satupun bintang induk yang ngikat mereka. Mereka menamakan penemuan ini Jumbos, Jupiter Mass Binary Objects. Kalau kita lihat datanya, ini benar-benar bikin para ahli garuk-garuk kepala. Massa mereka ini ada di kategori planet, sekitar 0,6-14 kali massa Jupiter. Terus usianya masih sangat muda, baru sekitar 1 juta tahun, jadi suhunya masih nyala panas di sekitar 1000 derajat Celcius. Tapi yang paling bikin kaget, sekitar 9% dari mereka itu punya pasangan. Dan jarak antar pasangannya ini bisa dibilang ekstrim banget, membentang sampai 384 satuan astronomi. Punya pasangan dengan massa sekecil ini, plus jarak sejauh itu, wah ini benar-benar ngelanggar tren astrofisika yang selama ini kita tahu. Jadi, ini ngebawa kita ke pertanyaan terbesarnya. Gimana ceritanya ada planet kembar segede Jupiter berpasangan melayang bebas gitu aja tanpa bintang induk? Apa mereka ini semacam versi miniatur bintang yang gagal terbentuk dari awan gas? Atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya planet biasa yang secara kebetulan tertendang keluar barengan dari tata suryanya? Pertanyaan raksasa ini jelas memicu debat sengit di dunia astronomi. Saat ini, para ilmuwan terbelah jadi dua kubu dengan teori yang saling berbenturan. Teori pertama bilang kalau mereka ini terbentuk di piringan akresi, kayak planet pada umumnya. Tapi kemudian entah gimana caranya, mereka berdua terlempar keluar dari sistem secara bersamaan. Jujur, proses ejeksi ganda ini luar biasa rumit. Nah, teori kedua berpendapat soal keruntuhan awan. Teori ini menyarankan mereka terbentuk secara mandiri dari serpihan gas kecil, persis kayak kelahiran bintang kembar, tapi dalam skala yang sangat-sangat mikroskopis dibandingkan bintang beneran. Tapi dunia sains itu kan berkembang lewat skeptisisme ya. Baru-baru ini, astronom Kevin Luhman datang dengan sebuah kritik setelah dia menganalisis ulang data dari teleskop James Webb tadi.
Luhmann punya poin yang sangat masuk akal secara objektif. Dia menjelaskan bahwa nebula Orion itu diselimuti oleh debu yang super tebal. Nah, debu ini bisa bertindak layaknya filter yang bikin bintang-bintang di latar belakang yang letaknya jauh banget malah kelihatan merah dan redup. Efeknya, mereka jadi kelihatan persis kayak planet pengembara muda. Buktinya, menggunakan data spektroskopi NIRSPEC, tim Luhmann mengonfirmasi kalau setidaknya 7 dari sistem jumbo tadi kemungkinan besar cuma bintang di latar belakang. Jadi ya, misteri ini sepertinya masih akan terus bergulir. Tapi terlepas dari siapa yang benar soal JUMBO, fenomena ini membuka pikiran kita ke potensi buayan kehidupan tanpa bintang. Bayangin deh, kalau triliunan planet pengembara ini beneran ada, implikasinya buat potensi kehidupan asing itu luar biasa. Anggaplah ada sebuah bulan yang mengorbit salah satu planet pengembara raksasa ini. Walaupun sama sekali nggak ada matahari, kalau bulan ini punya atmosfer hidrogen yang tebal, atmosfernya bisa jadi selimut yang nahan panas dari dalam. Belum lagi, tarikan gravitasi dari planet raksasa tadi bakal terus-menerus menarik dan meremas bulan ini, nimbulin gesekan yang disebut pemanasan pasang surut. Hasil akhirnya, lautan di bawah permukaan bulan ini bisa tetap hangat dan mencair. Dan buat kalian yang mikir ini cuma fiksi ilmiah, model komputer ngebuktiin kalau kombinasi selimut atmosfer dan pemanasan pasang surut ini bisa bikin lautan tetap cair selama lebih dari 4,3 miliar tahun. Waktu segitu tuh lebih dari cukup loh buat sebuah kehidupan muncul dan berevolusi. Tentu aja, kalau ada makhluk hidup di sana, mereka nggak akan pernah ngerasain terbitnya matahari atau berfotosintesis. Mereka bakal hidup di lingkungan kemosintetik. Artinya, mereka bertahan hidup dalam kegelapan pekat, cuma ngandelin energi dari reaksi kimia panas bumi di dasar lautan. Mengesankan banget kan? Mengingat besarnya potensi ini, kita benar-benar sedang melangkah ke era baru eksplorasi angkasa. Masalahnya sekarang, gimana cara kita nemuin lebih banyak planet gelap ini? Saat ini, satu-satunya cara kita bisa mendeteksi mereka adalah lewat teknik yang disebut plensaan mikrogravitasi. Ini tuh kejadian yang kebetulan banget, di mana gravitasi dari planet pengembara yang lagi lewat membelokkan dan memperbesar cahaya bintang jauh yang ada di belakangnya. Sekilas aja, bikin kilatan cahaya yang bisa ditangkap teleskop kita. Tapi tenang aja, kemampuan kita bakal segera naik level. NASA lagi nyiapin Nancy Grace Roman Space Telescope yang rencananya bakal meluncur di tahun 2026 atau 2027. Teleskop ini dibekali teknologi plensaan mikro yang revolusioner dengan sensitivitas 10 kali lipat lebih tinggi dari teleskop manapun di darat. Alat ini memang didesain khusus buat berburu dunia-dunia gelap ini. Seperti kutipan dari NASA ini, teleskop Roman bakal menemukan dunia baru di luar tata surya kita. Kita lagi ngomongin pergeseran paradigma yang masif dalam beberapa tahun ke depan. Kita bakal segera ngeliat bukti nyata kalau ruang kosong dan gelap di antara bintang-bintang itu sebenarnya sangat ramai dan jauh lebih misterius dari yang pernah kita duga. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Alam semesta ini nggak pernah kehabisan cara buat bikin kita takjub. Kalau memang ada triliunan planet pengembara yang melayang di luar sana, rahasia apa yang tersembunyi di lautan gelap mereka? Bentuk kehidupan seperti apa yang mungkin saat ini lagi berkembang diam-diam, tanpa pernah tahu rasanya dihangatkan oleh sebuah bintang? Coba kalian pikirkan. Teruslah melihat ke atas, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.